Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Ia telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat sehat dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah sebagaimana yang diarahkan, yang dituntut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menyatakan, jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah, masuklah di dalamnya. Para sahabat bertanya, apakah taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, khalaqah zikir atau majelis ilmu. Jadi sebagaimana yang kita laksanakan pada malam hari ini. Sehingga di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, kitab yang kita kaji, kitab kuning yang kita kaji pada malam hari ini adalah kitab Minhajul Muslimin. Jadi sesuai dengan judul atau tema dari kitab ini merupakan pedoman hidup yang harus kita pahami secara baik ya. Dan untuk itu alhamdulillah pada malam hari ini jadi kita dihadiri oleh pakar hadis kita ya, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Syamsus Syaukani LC.MA. Jadi insyaallah Bapak Ibu sekalian, jika kita berhadapan dengan yang memiliki bidang ya, maka permasalahan itu akan terselesai dengan baik. Tetapi manakala kita berhadapan dengan bukan orang yang bidangnya, maka bisa jadi masalah itu menjadi bertambah. Alhamdulillah kami di UIN Mataram, jadi beliau ini adalah ya jadi pakar hadis ya, sesuai dengan jurusan beliau ya, alumni Gontor, kemudian juga alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ya, yang menekuni bidang tafsir dan hadis. Untuk itu dengan hormat dipersilahkan kepada beliau, dan untuk kita maklumi secara bersama-sama bahwa kita tidak membatasi masalah kita dengan waktu ya, dengan azan maksud saya, karena isya itu panjang, maka nanti kita batasi dengan tuntasnya persoalan-persoalan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir sa'ah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini tepatnya yaitu kita akan memasuki
10 hari terakhir daripada bulan Syawal, sesudah kita menjalankan ibadah bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketekunan di dalam beribadah, nikmat ketekunan di dalam ihsan, yaitu dalam berbuat baik. Semoga nikmat-nikmat ini Allah tambahkan bagi kita semua, dan semoga kita semua tercatat di dalam hamba-hamba Allah yang syakirin, yaitu yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan kita syafaat, baik janji Allah syafaat di dunia, yaitu berupa keberkahan hidup di dalam menjalankan kehidupan, keberkahan memiliki keturunan di dalam mendidik anak dan keturunan-keturunan kita, keberkahan yaitu dalam menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Adapun syafaatnya nanti di akhirat kelak, semoga dengan permohonan dan kita memperbanyak selawat dan salam dan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar kita diberikan syafaat, yaitu berupa dijauhkan dari siksa kubur, berupa dijauhkan dari siksa api neraka, dan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian di rahmat Allah Ta'ala, untuk menambah berkah pengajian demikian, sila kita sama-sama buka dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian rutin setiap malam Sabtu, pengajian kitab kuning di masjid, ya, Masjid Lingkar Pratama, okay? BTN Lingkar Pratama yang dirahmati Allah Ta'ala. Perlu sebelum kita memasuki tema khusus sebagai pedoman hidup kita, sebagaimana nama kitab ini itu Minhajul Muslim. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang lanjutan pengajian kita sebelum Ramadan, yaitu Al-Iman bil Qur'anil Karim, beriman secara sempurna kepada Al-Quran Karim. Karena pedoman hidup, salah satu pedoman hidup kita yaitu harus menjalankan dan mengimani isi daripada yang terkandung di dalam Al-Quran Karim. Sehingga beliau memasukkan, yaitu pengarang kitab ini itu Abu Bakar Al-Jazairi, memasukkan dalam Al-Faslus Sabiq bagian yang ke-7 Al-Iman bil Quran Karim. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita banyak yaitu tadarus Al-Quran. Banyak mungkin yang khotaman Al-Quran. Ada yang khotaman ya selama bulan Ramadan 1 kali. Ada yang khotaman 2 kali. Ya, apabila dia setiap harinya misalnya, ya, setiap harinya dia 2 juz, maka selama bulan Ramadan dia akan dapat yaitu 2 kali. Ada yang mungkin sehari bisa 3 kali, 3 juz, ya, maka dia akan khotaman yaitu sebanyak 3 kali dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah generasi anak jaringan, ya, anak-anak kita yang sekarang ini gampang sekali untuk khotam nih. Yang buktikan sendiri ini kelas 4 anak tiang nih yang perempuan supaya tidak ngawur, ya, contohnya aja Sahabat bin Nikmah, dia anak kiroati sudah PTPT namanya, program tahfiz pasca TPQ, sudah masuk dia pra PTPT-nya sudah masuk level akhir, yaitu level yang sehari harus 3 juz. Jadi ada level yang pertama itu 1 hari 1 juz, nah level kedua ya 1 hari 2 juz, nah level 3 yaitu 1 hari 3 juz. Nah ini ternyata 1 hari 3 juz bagi mereka yang sudah rutin membaca Al-Quran itu, misalnya selesai sholat subuh dia dapat 1 juz. Nanti kalau kita biasakan sholat duha tanpa kita madu, dia selesai sholat duha dapat 1 juz. Apalagi libur kan, sekolahnya belum terlalu rutin nih. Nah dari selesai sholat zuhur dia duduk dapat 1 juz, dan 1 juz itu diperkirakan sekitar 1 jam. Ya alhamdulillah. Mungkin kita sebagai orang tua yang kesibukannya ada kesibukan tidak, tapi alhamdulillah yaitu anak-anak kita mampu seperti itu. Dan itu harapan
kita bahwasanya memiliki generasi yang lebih baik daripada kita. Niki yang cerita, apakah ibadah bulan Ramadan membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja? Maka perlu kita sama-sama renungi ya perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau naik ke mimbar, dia berkata, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun baqin la yamut." Barang siapa yang beribadah karena Muhammad, menyembah Allah karena adanya Rasulullah ketika masih hidup, maka ketahuilah sesungguhnya Muhammad hari ini sudah wafat, sudah meninggalkan kita. Tapi barang siapa yang ya'budullah, beribadah kepada Allah ya, bukan karena faktor makhluk, fa innallah hayyun baqin la yamut, sesungguhnya Allah itu maha kekal, maha hidup, tidak mengenal kematian. Maka hal ini perkataan sahabat yang disebut dengan istilah dalam ulumul hadis ini disebut dengan asar, dijadikan landasan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah untuk mengatakan seperti yaitu Syekhul Islam Yusuf Qaradawi ketika berkhutbah di Maidan Tahrir, jadi di lapangan kemerdekaan di Kairo pada tahun 96, dia berkhutbah, maka dia berkata, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun baqin la yamut. La takun abdan ramadaniyan walakin kun abdan lillahi hayyun baqin la yamut." Yang artinya barang siapa yang beribadah karena bulan Ramadan, ketahuilah bulan Ramadan itu sudah habis, karena dia makhluk, ada awal ada akhir. Barang siapa yang membaca Quran yaitu karena hanya ngambil hikmah berkah bulan Ramadan saja, itu benar, tapi Ramadan sudah habis. Artinya apa? Setelah bulan Ramadan jangan kita lepas Al-Quran. Berarti kalau kita sama sekali setelah Ramadan sudah habis, lalu kita nggak pernah sentuh Al-Quran lagi, nggak pernah tadarus Al-Quran lagi, maka kita termasuk yaitu abdan Ramadanian, hamba bulan Ramadan. Sehingga mari kita lestarikan, kita ini bukan hamba bulan Ramadan, bukan yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja, tapi kita adalah hamba Allah yang beribadah tidak mengenal batasan waktu, tidak mengenal batasan masa, tidak mengenal batasan tempat. Karena kalau kita beribadah dengan batasan-batasan tersebut, maka kita ini yaitu terjerumus ke dalam hanya untuk kamuflase saja, ya, beribadah karena hanya demi makhluk, bukan karena lillahi ta'ala. Maka pesannya kun abdallah, menjadilah kita semua yaitu hamba Allah, jangan menjadi hamba bulan Ramadan. Sedekah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sedekah yaitu sepanjang masa. Membaca Al-Quran bukan yaitu hanya di bulan Ramadan, tapi bacalah Al-Quran sepanjang hayat, sehingga kita benar-benar yaitu menjadi hamba Allah. Berpuasa bukan hanya di bulan Ramadan, marilah kita latih diri kita berpuasa yaitu di 6 hari di bulan Syawal, puasa Ayyamul Baid, puasa Senin Kamis, maka kita tidak menjadi hamba hanya di bulan Ramadan saja. Nah, bil khusus yaitu untuk puasa bulan Syawal, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang hanya sekedar yang hanya sekedar berniat untuk mengingatkan saja. Tidak ada takabur, na'udzubillah minaria, karena ini masih ada tersisa 10 hari di bulan Syawal. Maka mari yang belum melaksanakan ibadah puasa sunat 6 hari di bulan Syawal masih ada kesempatan. Karena jelas Rasulullah SAW dengan tegas di hadis yang mutawatir, Rasulullah SAW bersabda,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal fa ka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan secara sempurna, ada yang 29, ada yang 30 kemarin, yang penting sebulan Ramadan penuh dengan bilangan bulan Ramadan, lalu dia mengikuti puasanya tersebut dengan puasa sunnah, yaitu 6 hari di bulan Syawal, maka annama shomad dahru, maka seakan-akan dia yaitu apa? Berpuasa selama setahun. Ini perlu kita galakkan, karena apa? Kita nggak tahu umur kita. Maka Imam Syafi'i di dalam kitab yang diterangkan oleh Imam Nawawi, mazhab Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab kuning lembaran itu, dia menerangkan Imam Nawawi, kita nggak tahu umur kita kapan kembali kepada Allah. Maka apabila seseorang sudah berpuasa bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan yang dia harapkan, yang dia doakan dari bulan Rajab, Sa'ban sampai Ramadan, terus bertemu lagi di bulan Syawal, maka lengkapilah umur kalian jadi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Imam Nawawi. Karena ketika kalian kembali kepada Allah di hari-hari berikutnya, maka kalian, ada Imam Nawawi, tercatat kembali dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Karena apa? Setahun nilai puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena 30 hari di bulan Ramadan itu senilai 300 pahala. 6 hari di bulan Syawal senilai 60. Karena di dalam syariat Islam, dan ini adalah salah satu keistimewaan, kekhususan di dalam syariat Islam, inna likulli hasanatin falau asrun amsalihan. Karena setiap satu kebaikan dalam agama Islam senilai atau bernilai yaitu 10 kali lipat. Maka 36 kita puasa dengan tambahan 6 hari di bulan Syawal, maka itu akan senilai yaitu apa? 360 hari dalam setahun. Maka ini sangatlah perlu kita tekankan agar kita jangan menjadi abdan Ramadhanian, tapi kita menjadi hamba Allah. Dan ini salah satu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, jangan kita berpuasa karena hanya bulan Ramadan saja. Itu yang wajib ya. Tapi Allah juga membuka yaitu kepada para puasa sunat, yaitu di bulan Syawal. Ya, seperti yaitu kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar yang dia baca, ini termasuk yaitu sholat witir. Kalau di Ramadan kita terbiasa dengan sholat witir, ya, dari selesai sholat tarawih, mari kita biasakan sebelum tidur, atau yaitu sesudah sholat sunat, ba'diyah sesudah sholat isya, kita tambah sholat sunat kita minimal, kata Imam Nawawi, ya, minimal 1 rakaat. Kalau masih punya waktu lebih banyak, afdolnya yaitu 3 rakaat, bisa dengan 1 kali salam. Latihan hitung-hitung dengan waktu 3 rakaat itu kurang daripada 5 menit. Apa? Rakaat pertama yang dianjurkan baca surat Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Falaq, rakaat ketiga baca surah An-Nas, selesai dengan 1 kali tahiyat, kurang daripada 5 menit. Maka hadis Rasulullah mengatakan, man watara lailan faqad watara Allah fa'asallahu ayyuhsina khatamahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat witir di malam hari sesudah dia selesai melaksanakan ibadah sholat wajib, maka Allah akan menyempurnakan kehidupannya dan akan yaitu menutup kehidupannya dengan kebaikan. Jadi kita berdoa husnul khotimah bukan hanya dengan doa, tapi dengan tindakan, yaitu dengan menjaga namanya sholat witir. Karena sholat witir bukan hanya bulan Ramadan kita laksanakan, tapi itu sholat sepanjang hayat yang boleh kita lakukan. Hal-hal inilah yang perlu kita tekankan, terutama yaitu di bulan Syawal ini. Jangan sampai kita menjadi hamba bulan Ramadan, tapi jadilah kita menjadi hamba Allah yang melakukan ibadah, melaksanakan ibadah, tidak mengenal waktu, tidak mengenal batasan waktu, tidak mengenal batasan tempat. Jamaah pengajian dirahmati Allah Ta'ala, karena salah satu yang biasa kita dapatkan pendidikan Ramadan, tarbiyah syahri Ramadan,
tarbiyah Ramadaniyah, yaitu pendidikan dalam Ramadan membaca Al-Quran. Maka di pengajian yang pertama di bulan Syawal ini kita harus memiliki yaitu kerangka di dalam nata'amal ma'al Quran. Kerangka yaitu bagaimana kita berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Maka menurut Imam Abu Bakar Al-Jazairi ketika menulis Al-Faslus Sabi, yaitu bagian yang ke-7, Al-Imanu bil Quran Karim, beriman kepada Al-Quran. Beriman ini artinya itu bukan hanya qaul, percaya dengan perkataan, tapi iman harus dengan at-tasdiq bil qalbi, meyakini dengan hati, wal amal bil jawarih. Hingga kalau kita mengatakan amantu bi kitabillah, saya beriman kepada Allah hanya dengan ucapan, tapi enggak pernah meyakini apa yang terkandung, tidak pernah mengetahui apa yang terkandung di dalam Al-Quran dengan hatinya, maka dia imannya nisful iman, hanya setengah dia beriman. Apalagi misalnya hanya mengatakan amantu bi kitabillah, saya yaitu beriman kepada Al-Quran sebagai kitab Allah. Dia membaca, tapi setelah itu dia tidak menerapkan nilai-nilai Al-Quran, maka itu yang disebut dengan rub'ul iman, hanya seperempat imannya. Maka yang jelas mau iman sempurna kepada Al-Quran, maka yaitu Imam Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan yu'minul muslim bi anna al-Qur'an al-Karim kitabullah anzala ala khairi khalqih wa annahu akmalul kitab. Seorang muslim harus beriman tentang kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah kitab Allah, diturunkan kepada makhluk yang terbaik, yaitu kepada Rasulullah SAW, wa afdalul kitab wa akmalul kitab, dan dia adalah kitab yang paling istimewa, kitab yang paling sempurna. Maka ketika mengatakan kitab yang paling sempurna, bukan hanya dibaca, tapi harus yaitu apa? Memahami isinya dan yaitu mengamalkan ajarannya. Jadi namanya afdalul kitab. Sehingga Imam Abu Bakar Al-Jazairi berkata, Imam Abu Bakar Al-Jazairi ada dalam kitab Minhajul Muslim ini diterangkan oleh yaitu Syekhul Islam Yusuf Qaradawi di dalam kaifa nata'amal mal Quran, bagaimana kita berinteraksi kepada Al-Quran, maka dia membuatkan level. Maka kalau kita anak-anak kita yang masih SD sampai sanawiyah, ini terutama bagi pendidik-pendidik ini, ya bagi guru, dosen dan sebagainya, termasuk kita orang tua, karena pendidikan anak ini pertama terdapat pada orang tua. Anak-anak kita yang masih SD sanawiyah, maka itu kata dia marhalatul tashih wa tahsin. Itu adalah masa perbaikan makhraj dan masa perbaikan bacaan. Ya, kalau anak-anak masih sanawiyah ke bawah SD itu mari kita ajarkan tahsin, mari kita ajarkan tashih, yaitu baik cara membaca Al-Quran. Kalau sudah lepas SMP sanawiyah masuk aliyah, ya masuk aliyah, maka dia sebenarnya sudah masuk apa? Yaitu tafhimil Quran, memahami apa yang di dalam Al-Quran. Kalau dia memahami pahmul Quran ini, maka dianjurkanlah anak yang SMA itu bukan lagi hanya membaca, tapi dia harus dipandu, didorong untuk apa? Membaca Al-Quran dengan terjemahan. Ya, jadi sudah mulai paham ya. Oh ini ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia paham apa yang dibaca. Ketika membaca Alhamdulillah, ketika membaca misalnya qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dia paham, oh perkataan yang baik dan pemberian maaf itu jauh lebih baik daripada sedekah harta yang diikuti dengan caci makian. Dia paham. Ini untuk aliyah. Maka ketika sampai yaitu kata beliau sampai pas ya sampai menjadi mahasiswa,
Tapi kalau untuk mahasiswa bukan lagi terjemahan kalau dalam level Indonesia, dia yaitu sudah masuk tafsir. Ya banyak kan tafsir-tafsir terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya dia membaca, kalau untuk mahasiswa ini sesudah pasca aliyah, maka dia menjadi mahasiswa. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bukan memaknai ayat itu segala puji bagi Allah semesta alam saja. Itu sudah dia paham. Tapi dia menjabarkannya, menafsirkannya. Maka berarti memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah atas segala nikmat. Maka diamalkan, dapat kelulusan Alhamdulillah, diberikan HP oleh orang tuanya dan mengucapkan Alhamdulillah, sudah mengamalkan dia. Penafsiran, ya, dapat yaitu kesehatan Alhamdulillah, dapat khotam Al-Quran Alhamdulillah. Dia sudah menerapkan itu. Karena segala puji bagi Allah itu artinya apa? Ucapan itu tanda kita bersyukur. Rabbil alamin, pemelihara semua alam. Maka ditafsirnya Allah yang memiliki kita. Apapun yang kita perbuat harus kita niatkan lillahi ta'ala. Itu penafsiran sudah masuk. Ya. Nah sekarang apabila sudah selesai pasca belajar, sudahlah jadi mahasiswa, tinggal kita menikmati jadi orang tua apa? Maka amal, maka itu sudah masuk level lahir, yaitu al-amal bima fil Quran, menerapkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita disuruh sholat, jaga sholat. Kita disuruh bersedekah, bersedekah. Kita disuruh memperbanyak, memperbanyak amal kebajikan, perbanyak amal kebajikan. Itu sudah ketika kita jadi orang tua. Ya. Tapi bukan hanya menerapkan itu, tapi tetap membaca Al-Quran. Artinya membaca dan mengamalkan. Nah ini karena apa? Karena Abdul Kitab. Karena dia adalah kitab yang paling istimewa. Kitab yang paling sempurna di antara kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan di sini, ya, wa annahul kitabus syamil a'zam tasyri'ur rabbani. Maka Al-Quran itu adalah kitab yang syamil, yang mencakup, yang paling agung, tasyri'ur rabbani, yaitu yang penuh dengan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Taqulu manzilahu liman akhadha bi ayyasquda fil hayatain. Maka barang siapa yang imani Al-Quran dengan sempurna, bukan hanya dengan membaca saja, tapi dengan mengamalkan isi kandungannya, akhadha bihi ayyasquda fil hayataini, maka Allah pasti menjadikan dia itu untuk bahagia di dalam dua kehidupan, yaitu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Maka kalau mau kehidupan kita bahagia di dunia maupun di akhirat, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi menerapkan isi kandungan Al-Quran. Ya, kita yakin Allah SWT Rabbun Nas, qul a'udzu birabbin nas. Yakin Allah itu Tuhan kita, tapi kita malas untuk beribadah. Itu namanya enggak mengamalkan. Kita yakin Allah itu Malikin Nas, yang memiliki manusia, ya, yang memiliki manusia, tapi kita yakin, ya, bahwasanya kita kadang-kadang lupa akan berniat untuk apa yang kita kerjakan karena lillah. Kita yakin Allah itu Raqib, ya, maha mengawasi atas hambanya, Raqibun ala ibadihi, tapi kita kadang-kadang lupa bahwasanya untuk melakukan maksiat masih kita yakin Allah tidak melihat kita. Ini namanya membaca tapi tidak mengamalkan. Insya Allah kalau kita membaca dan mengamalkan dengan tahapan memahami tadi, maka ayyas'uda fil hayataini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wa tu'awwidu man a'rada anhu falam ya'khudh bihi bisyaqawah fid darain. Maka di dalam Al-Qur'an dan di kitab ini adalah kitab syamil, maka Allah pun berjanji, wa tu'id, Allah berjanji barang siapa yang mengingkari apa isi kandungan Al-Quran, maka dia akan menemukan kehidupan as-saqawah, kehidupan yang nyakit, kehidupan yang tidak bahagia, tidak baik di
dunia maupun di akhirat. Nauzubillah, ya. Nauzubillah, kita tidak pernah menyentuh Al-Qur'an, tidak pernah yaitu membaca Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah SAW berjanji di dalam hadis disebutkan di sini di bagian kedua, as-sani ikhbarul Rasulullah SAW, yaitu sabda-sabda atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan fadilah membaca Al-Qur'an. Rasulullah berjanji yaitu al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an kal baitul kharib. Ya, rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersumpah di dalam sabdanya al-baitul ladzi, yaitu rumah yang tidak pernah la yuqra'u fihi al-Qur'an, tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, kal baitil kharib. Kharib ini adalah kalau dalam tatanan bahasa Arab, ya, lugha Arabiyah, bahasa Arab, dia itu sudah kerusakan yang paling parah. Maka itu adalah rumah yang hancur, yang binasa. Sehingga kalau orang Arab kalau marah-marah itu, maka dia mengatakan korban. Itu doa jelek itu sebenarnya. Kita kalau berhaji misalnya ketemu sama orang Arab, kita sakiti lalu dia mengatakan korban anta, nah itu berarti dia merasa tersakiti sekali. Itu artinya apa? Doa yang jelek, binasalah kami, gitu artinya. Sehingga dalam hadis Rasulullah itu kal baitil kharib, yaitu seperti rumah yang binasa. Coba kita lihat rumah yang tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Maka sering kita lihat kalau ada pertengkaran antara suami istri, ya, anak tidak hormat kepada orang tuanya, orang tua tidak ada memiliki rasa sayang kepada anaknya. Maka salah satu penyebabnya menurut yaitu Imam Abu Bakar Al-Jazairi itu karena di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Ya, tidak pernah dibacakan Al-Qur'an sehingga apa? Kumpul yang jelek-jelek itu di dalam. Kalau Al-Qur'an dibacakan, ya, Al-Qur'an dibacakan, maka dia akan menjadi apa? Baiti jannati, rumah yang bagikan surga. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang ta'allam. Ta'allam ini kalau dalam di segi pendidikan itu artinya belajar dan mengajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an, yang belajar tentang Al-Qur'an, wa 'allamahu, kemudian yaitu mengajarkannya. Maka siapa yang paling bertanggung jawab menurut Imam Abu Bakar Al-Jazairi tentang ta'allama wa 'allama? Kalau ta'allam itu adalah anak-anak, harus kita ajarkan. Wa 'allama, siapa yang wajib mengajarkan? Yaitu orang tua. Karena tidak ada guru sebaik orang tua. Maka dituntunlah menurut beliau orang tua. Salah satu yaitu seorang suami dituntun, kalau tidak menurut kitab Abu Bakar Al-Jazairi pedoman hidupnya, dituntun seorang suami harus mahir di dalam membaca Al-Qur'an. Karena selain dia akan wa'allam Al-Qur'an bagi anak-anaknya, juga yaitu apa? Juga akan menjadi imam untuk keluarganya ketika sholat. Seperti keadaan seperti ini, hujan, ya, rumahnya jauh dari masjid, ya, mungkin kalau ke masjid jauh basah dan sebagainya, adakan sholat jamaah. Bagaimana kalau di rumah suami tidak bisa baca Quran, siapa yang menjadi imam? Masa istri jadi imam? Nah, ini kata-kata ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kalau pas anak-anak silahkan kita belajar. Tapi kalau wa 'allama itu adalah orang tua, ya, orang tua yang wajib mengajarkan anaknya untuk mengaji. Paling tidak, ya, kalau amaliyah para sahabat, para tabi'in, salafus saleh, dia selalu itu antara maghrib dan isya, seperti yang dia baca Imam Syafi'i, dia selalu menyimak anaknya untuk, ya, menyimak anaknya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Imam Nawawi tidak nikah,
tapi untuk maghrib dan isya, antara maghrib isya dia luangkan waktu untuk menyimak muridnya membaca Al-Quran. Kalau yaitu Imam Abu Bakar Al-Jazairi ya di Madinah, ketika dia menjadi imam besar di Masjid Nabawi dan di Madinah University, dia selalu yaitu meluangkan, dia mengatakan selalu meluangkan waktu antara subuh, sesudah sholat subuh, untuk menyimak istrinya mengaji. Ini ulama, artinya ulama yang ya kita tahulah ilmunya, kesolehan. Nah kita ini yang masih begini kok tidak pernah meluangkan waktu untuk manggil istri, istriku, ini dah dokter, simaknya dia akan mengaji. Karena kita sama-sama tanggung jawab nih, ya. Anak, apakah pernah kita simak? Jangan cukupkan dengan apa? Jangan cukupkan dengan guru ngaji, kita serah guru ngaji, kita nggak pernah dengar bacaan Quran. Nah ini yaitu perlu kita terangkan, yaitu hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kemudian hadis yang lain yaitu Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa bisnatain. Tidak ada keirian, tidak boleh sifat iri itu kecuali di dalam dua hal. Kita harus iri di dalam dua hal. Yaitu rajulun atahu Allahul Quran fa huwa yatlu ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu mala fa huwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ada keirian, bersifat iri kepada seseorang, tidak boleh kecuali ke dalam dua hal. Pertama, iri kepada seorang laki-laki, terus seorang manusia, atahullah, yang Allah berikan kepada mereka yaitu pandai bacaan Quran, yatluhu, lalu dia pandai, lalu dia selalu membaca, yatlu. Nah ini dia. Kalau dalam hadis sarah Imam Muslim yang pernah yang baca ketika merangkak yatlu, kenapa tidak membaca yaqra'ul Quran tapi yatlu? Beda yaqra' sama yatlu itu, kalau yaqra' itu hanya membaca, tapi kalau tilawah itu memperhatikan panjang pendek, makhrajnya, dan memahami isi kandungannya. Itu namanya tilawah. Ya, sehingga Rasulullah SAW jarang sekali membaca Quran dengan Al-Quran, tapi dia lebih sering memakai yatlu. Karena dalam praktiknya yatlu, kata Imam Muslim ketika mensarah hadis ini, itu bukan hanya pandai membaca saja, tapi memahami isi kandungan Al-Quran. Yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Maka dia membaca, memahami isi kandungan Al-Quran ana al-lail, yaitu di ujung malam, wa ana an-nahar, dan setiap ujung dan ujung siang. Ana itu ujung. Dalam artian apa? 24 jam dia warnai kehidupannya itu dengan Al-Quran. Nah ini orang yang harus kita irikan. Kenapa saya nggak bisa seperti itu? Kenapa keluarga saya nggak bisa seperti itu? Itu yang bisa kita irikan. Terus yang diperbolehkan oleh baginda Rasulullah untuk iri kepada seorang manusia, atau Allah memberikan kepada seorang itu harta, bahwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar, lalu dia menafkahkannya harta tersebut baik di malam hari maupun di siang hari. Nah seperti itu. Dalam artian apa? Kalau Imam Muslim secara umum makna ijmali daripada ayat ini secara muslimnya, karena ini Sahih Muslim, yaitu Imam diriwayatkan Imam Muslim, maka Imam Nawawi menerangkan secara muslim hadis Imam Muslim ini mengatakan bahwasanya yang perlu kita irikan dengan dua contoh ini adalah segala kebaikan. Ini contoh kebaikan yang harus kita irikan, yaitu orang yang pandai membaca Al-Quran, menerapkan isi kandungan Al-Quran di mana saja dan kapan saja, itu yang kita irikan, kita cemburuin lah bahasanya, ya. Dan begitu juga yaitu orang yang berinfak dengan hartanya kapan saja dan di mana saja, itu yang perlu kita irikan, ya. Kita cemburi, kenapa kita tidak bisa? Nah ini maka Imam Nawawi berkata, intinya yaitu kita harus cemburu kepada seseorang yang selalu meliputi, ya,
menyelimuti kehidupannya dengan kebaikan. Maka itu perlu untuk apa? Untuk sugesti, untuk penyemangat kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minal anbiya nabiyyun illa waqad u'tiya min al-ayat ma mislahu amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utitu wahyan aw Allahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah." Rasulullah SAW bersabda, di riwayat dari Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minal anbiya, tidak satupun seorang dari para nabi illa waqad u'tiya minal ayat, kecuali Allah sudah berikan kepada dia yaitu ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Mislu amana alaihi bashar, bagaimana sebagian manusia beriman kepadanya. Maksudnya apa? Nabi Isa diberikan yaitu Injil, Nabi Musa diberikan Taurat. Banyak orang yang beriman kepadanya. Itu diketahui oleh baginda Rasulullah. Wa inna ma kana allazi utitu, akan tapi Allah yang diberikan Allah kepadaku wahyan auhallahu ilayya, yaitu yang berupa Al-Qur'an, maka aku berharap fa'arju, maka aku berharap an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Aku berharap yaitu orang yang paling banyak beriman kepada Al-Qur'an di hari kiamat nanti. Maka ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kata 'allama itu maka kita akan mengajarkan, ya, menyiarkan, mensyiarkan, ya, mengumumkan, memperbanyak orang-orang yang bisa membaca Al-Qur'an. Bayangkan kalau Al-Qur'an tidak diajarkan, cukup untuk diri sendiri, misalnya, bagaimana akan banyak pengikut baginda Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Fa'arju", maka saya berharap besok di hari kiamat yaitu tabi'an, aksaruhum tabi'an, itu orang yang paling banyak mengikuti Al-Qur'an, karena dia adalah kembali keutamaan aswana kitabus syamil, kitabun, ya, syamil, kitabul fadil, itu kitab yang penuh dengan keistimewaan, yang penuh mencakup segala hukum-hukum yang ada kitab-kitab selain sebelum Al-Qur'an. Jadi apa yang ada di Injil pasti ada di Al-Qur'an. Apa yang tidak ada di Injil pasti ada di dalam Al-Qur'an. Seperti yang di WA, ya, di grup WA MUI provinsi tadi yang baca setelah sholat asar, buka-buka sedikit, ternyata ada salah satu yaitu orang Kristiani yang masuk Islam gara-gara dia mengatakan di Matius, Injil Matius tidak ditemukan, tidak diterangkan yaitu perihal Fir'aun. Apakah Fir'aun itu mati atau tidak? Fir'aun itu jasadnya kemana? Tidak ada keterangan. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya dan kami jadikan jasad Fir'aun itu, ya, sebagai tanda-tanda kebesaranku agar manusia mengambil pelajaran baginya. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Ternyata Al-Qur'an lebih syamil. Ya, contoh di dalam Al-Qur'an misalnya, ya, kalau di dalam kitab Matius, ini kebetulan di kampus ini, kebetulan sama-sama Pak Dr. Nurdin, hari-hari ini kan ada kegiatan moderasi beragama. Kemudian diundang juga, ya, pemeluk-pemeluk agama lain. Maka tadi pagi kebetulan yang mengiringi disebutkan di dalam Matius. Nah, ketika ada seorang Muslim, karena ada pesertanya niki Muslim, dia Kristen, beragama Kristen, Hindu, Buddha, dia tulis di Matius semua lengkap. Ditanya ke orang Muslim, adakah di dalam kitab Matius itu tentang hakikat Nabi Isa yang disalib? Ternyata mereka mengatakan tidak ada. Cuma keterangan Nabi Isa disalib saja. Siapa yang disalib, apakah benar disalib itu Nabi Isa atau tidak ada diterangkan.
Lalu orang muslim, peserta muslim mengatakan, oh dalam kitab kami ada. Wa ma salabu wa ma qatalu walakin syubbiha lahum. Sesungguhnya Al-Quran menerangkan yang kalian salib, yang kalian bunuh itu bukan Nabi Isa, tapi yang menyerupai Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum bar rafa'ullah, tapi Nabi Isa itu bukan Nabi Isa yang kalian salib, tapi Nabi Isa yang diangkat. Maka sebelum kalian meyakini kenaikan Isa Al-Masih, Al-Quran sudah menerangkan Nabi Isa itu sudah naik lebih dulu. Bal rafa'ahullah, tapi Allah yaitu mengangkat Nabi Isa yang sebenarnya, bukan artinya kenaikan dia disalib, enggak. Itulah hakikat penyaliban ada di dalam Al-Quran, sementara di Matius tidak ada. Itu bukti bahwasanya kita Allah syahid, mencakup apa-apa yang tidak ada di dalam Injil pasti ada diterangkan dengan jeli, ya, dengan teliti, dengan rigid di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena dia selain kitab syamil, kitab tafsir, juga sejauh kitab yang menerangkan secara rinci hukum-hukum Rabbani, yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah niki untuk kita sama-sama beriman kepada Al-Qur'an Karim yang sempurna. Jangan kita menjadi yaitu hamba Quran di bulan Ramadan saja, tapi jadilah kita hamba Allah, hamba Quran di luar bulan Ramadan, supaya kita yaitu tidak termasuk orang-orang yang beribadah karena makhluk, tapi marilah kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita yaitu marilah kita jalankan tahapan-tahapan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Yang belum masih baca Al-Quran, belajarlah karena perintah Rasulullah. Ta'allam Al-Quran, belajar Al-Quran, tahsin, perbaiki bacaan. Sudah bisa baik, langsung itu masuk ke dalam memahami. Nah untuk bapak-bapak niki, ya, alangkah baiknya rubahlah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan terjemahan. Apa yang kita baca kita paham. Minimal dengan memahami, dengan membaca terjemahannya, maka terbuka hati kita, terbuka pikiran kita untuk mengamalkan apa yang ada terkandung dalam Al-Quran. Bagi mahasiswa yang memang ya kajiannya terhadap Al-Quran, bagi yang ingin menaikkan levelnya bukan hanya memahami tapi mengupas isi kandungan Al-Quran, maka bukalah yaitu kitab-kitab tafsir, sehingga Al-Quran menjadi kitab yang bukan hanya satu makna tapi bisa diterapkan likulli zaman wal makan, sesuai dengan kadar waktu, sesuai dengan tempat kita hidup. Itulah ciri daripada Al-Quran, kitab syamil, kitab yang mencakup apa yang dalam kehidupan kita. Mungkin untuk pengajian malam hari ini insya Allah kita cukupkan tentang al-iman bil Quranul Karim, dan insya Allah sesudahnya kita akan menjalankan minhajul muslim, pedoman kita hidup kita dengan beriman secara penuh kepada Rasulullah SAW. Kenapa Al-Quran kita dahulukan, dan insya Allah pada bulan depan kita al-iman bi Rasul, ya bi Rasul alaihissalam wassalam, yaitu beriman dulunya kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena banyak orang yang terjerumus hanya melaksanakan hukum-hukum Al-Quran tapi tidak melaksanakan hukum-hukum dari hadis. Padahal Al-Quran padahal Islam adalah Quran dan hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn ma idza tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Itu kitab Allah dan sunnah baginda Rasulullah. Sama seperti ini sebelum penutup, sama seperti sebagai prolog lah, mukadimah pengajian kita pada bulan depan. Seperti ada salah satu jamaah itu bertanya, bagaimana kita sholat kalau menjadi astronot? Karena di astronot itu matahari tenggelam dan terbit, ya, itu sebanyak 19 kali dalam 24 jam. Itu yang terasa. Dan ini dibuktikan. Apakah sholat kita harus banyak? Karena kan Al-Quran menyebutkan aqimis sholata liduluki syamsi
ila ghasaqil lail, dengan peredaran matahari. Jadikanlah surah sesuai dengan peredaran matahari, tenggelam dan terbitnya. Nah, kalau kita jadi astronot bisa kita temukan ini tenggelam dan terbitnya matahari sebanyak 19 kali dalam 24 jam. Itu terbukti. Dibuka di internet, oh benar. Lalu bagaimana? Apakah kita harus sholat berapa kali itu? Sementara, nah itulah Quran, iya. Dia kitab syamil, secara umum dia terangkan. Maka rigidnya juga termasuk di dalam hadis. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, faradallahu alaikum fi yaumin wa lailatin khamsu salawatin. Telah diwajibkan kepada kalian, yaitu fi yaumin wa lailah, berarti di siang 1 kali 24 jam, di 1 hari dan di 1 kali dan di 1 malam, artinya siang dan malam 24 jam itu, fi yaumin wa lailah khamsu salawatun, 5 kali sholat. Artinya apa? Jangan lihat peredaran mataharinya. Kalau sudah ketika terjadi seperti di astronot ini, tapi hitunglah hidup kalian selama 24 jam. Maka di dalam 24 jam diwajibkan itu 5 kali sholat. Bukan 19 kali terbenam terbitnya matahari, bukan berapa kali sholat nanti. Ya, tapi fi yaumin wa lailah. Nah, ini sama seperti misalnya sholat. Di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan satupun kewajiban kita ketika sholat membaca Al-Fatihah. Ya kan, nggak ada. Tapi di dalam hadis Rasulullah SAW jelas mengatakan, yaitu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itulah fungsi hadis, menerangkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran secara umum. Dan insya Allah ini termasuk iman kita kepada Rasul. Iman kepada Rasul bukan hanya iman kepada kerasulannya, tapi iman kepada Rasul, iman juga kepada ucapannya, itu sabdanya, yaitu sunnah baginda Rasulullah SAW. Insya Allah pengajian kita akan kita lanjutkan pada bulan depan tentang iman kepada Rasulullah, iman kepada para Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada waktu untuk dialog, ada waktu untuk tanya jawab, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada orang guru. Jemaah sekalian, itulah kami di Win Mataram itu selalu bertemu dan bersentuh dengan orang-orang yang memang ahlinya, sehingga kami tidak pernah merasa kesulitan ketika menemukan suatu persoalan, ya kami kembali kepada ahlinya. Namun demikian, ya mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, ya. Jadi seperti penjelasan tadi memang sungguh sangat rigid, ya, karena memang beliau adalah bidangnya di situ, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang ingin dipertanyakan biar tidak membawa beban pulang. Jadi kami persilahkan untuk bertanya. Dimulai dari bapak-bapak boleh, ataukah juga dari adik-adik mahasiswa, ya. Dari jamaah juga silahkan, kemudian atau dari adik-adik mahasiswa juga dipersilahkan, ya. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini alhamdulillah pertanyaan yang bagus tentang adab membaca Quran. Mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal, dikeraskan atau secara diam-diam saja? Artinya sir wajah. Kalau bahasa Al-Quran ya sir wajah. Sir itu artinya secara pelan, secara tidak terlalu keras, tapi cukup untuk dirinya aja mendengarkan. Kalau jahar itu artinya itu sampai orang lain bisa mendengarkannya. Kalau jawaban yang tepat, ya, wala tajhar,
wala tasir baina wa khudh baina dzalika qawama. Kalau istilah Al-Qur'an, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, tapi ambillah di tengah-tengahnya. Maka ulama tafsir ketika mengatakan memahami ayat ini, ya, itu memahaminya kata-kata di tengah-tengah itu unzur ila haulika wa kun bima ra'ika. Lihatlah keadaan di sekelilingmu dan lihatlah yaitu siapa di sampingmu. Ini ulama tafsir mengatakan itu. Pertama, ketika kita baca Al-Quran, kita harus lihat keadaan kita. Apakah keadaan kita dalam dalam halayak yang memang penuh dengan khidmah, sehingga perlu kita bacaan Quran dengan keras, seperti qori dalam satu acara kan baca. Sekarang tilawah Quran semua kan dengan fastami'u ilaihi. Itu maka boleh dikeraskan. Tetapi kalau ketika kita baca di masjid, di samping kita juga baca Quran, kita baca Quran. Kalau sama-sama keras terganggu. Maka lihatlah keadaan. Itu yang disebut wakul mimma ra'ika. Lihatlah di kiri kanan. Apalagi misalnya orang sedang sholat sunat, ada yang baca Quran, terganggu mungkin karena bacaan Quran kita, karena sholatnya sir, sementara kita terlalu keras. Maka lihatlah di sekeliling kita, lihatlah di sekitar kita, sehingga yaitu tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau di rumah, ya di rumah misalnya tadarus Al-Quran, ada yang di belakang, ada di dekat kamar, ada di teras samping, silahkan keras-kerasan karena jauh. Dan untuk apa? Untuk menambah berkah rumah tersebut. Jadi sudut manapun Al-Quran itu ada. Nah, di dalam manaqib Imam Nawawi, yang baik niki Imam Nawawi niki subhanallah, ya, dia kalau kehidupannya tuh kayaknya subhanallah, ya, orang soleh ini. Dia manaqib Imam Nawawi sebelum dia masuki rumah. Sebelum dia masuki rumah, dia masuk rumahnya. Kalau datang dari masjid itu dia mengelilingi rumahnya dulu. Ini yang dia baca. Mengelilingi rumahnya sambil baca apa? Sambil baca Quran 3 surat, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, sama Qul a'udzu birabbin nas. Dia kelilingi rumahnya dulu, baru yaitu membuka pintu rumahnya. Dengan niatan apa? Ya, supaya di setiap sudut rumah saya, kata dia, dapat keberkahan Al-Quran. Kita kan kadang-kadang nih, alhamdulillah, buka kawe keliling balik. Ya, tapi ini imam soleh ini, ya, imam yang baik. Itu bentuk apakah ada? Jadi kembali, apakah ada di dalam hadis? Apakah ada di dalam ini perintah ini? Setelah jangan cari-cari, nggak ada. Cuma dia katanya Al-Quran memberikan berkah. Maka kalau kita baca Al-Quran di rumah, jangan di satu tempat. Bagi, mungkin anak kita punya 3-4 anak, yang bagi, ada yang di depan, ada di belakang, ada di samping, supaya setiap sudut rumah kita itu mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Dan kalau seperti ini sila pada keras-kerasan nih, ya, supaya apa? Kan di dalam surat, ya, jin itu kan ada, ya, bahasanya nafara minal jinni yastami'una Quran. Jin aja mau mendengarkan Al-Quran, apalagi manusia. Ya, idza qara'tal Quran fasami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ini kata-kata fasami'u lahu wa ansitu itu kalau kita yaitu dalam satu acara. Tapi kalau kita sama-sama baca Quran, baik juga. Ya. Jadi inilah mana yang terbaik, keras boleh, sir juga boleh, tergantung keadaan. Ini jawaban dia, tergantung keadaan. Jangan sampai kita sir aja terus menerus, ya kita nggak berani berbagi sedekah.
Jahar juga terlalu keras, kita mengganggu orang di samping kita. Maka itu mengurangi juga pahala bacaan Quran kita. Maka lihatlah sesuai, lakukanlah sesuai dengan keadaan dan situasi di mana kita membaca Al-Quran. Mungkin sekedar ini. Ada yang lain lagi? Atau kita cukupkan ya? Kita cukupkan pengajian ini. Yang terpenting amaliyah, al-ilmu bil amal. Ya, kita dapat, alhamdulillah kita dapatkan pada malam hari ini ilmu. Jangan sampai ilmu itu hanya sekedar wacana saja. Tapi yang penting itu al-ilmu bil amal, yaitu ilmu dengan tindakan, ilmu dengan dikerjakan. Sebagaimana ada kata Mahfuzah dulu waktu dia nyantri, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa berbuah bagaikan pohon tanpa buah. Nah, kalau kita mau dapat buah dari ilmu itu ya kita harus praktikkan, harus kita amalkan, sehingga siapapun yang mengisi pengajian di sini ya, kalau itu baik ambil, laksanakan, lakukan, maka insya Allah itu kita mendapatkan kemuliaan dari ilmu tersebut, keberkahan dari ilmu tersebut. Mungkin dari ini yang bisa kita mendapat manfaatnya. Mari kita itu pengajian kita dengan sama-sama baca istighfar, lalu kita sama-sama berdoa. Sabrallahul azim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Sabrallahul azim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Sabrallahul azim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan mutawakkilin, hamdan radin, hamdan awwabin, hamdan mukhlisin, hamdan zahidin, hamdan ta'in, hamdan yu'abika bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru qabla ridha. Alhamdulillah syukur ba'da ridha. Alhamdulillah syukur hina tarda. Wa syukur ala jami'in ni'am. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ma'ala ila yaumiddin. Salatan tunjina min ahwali wal afat wa taqdirana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi jamil sayyi'at wa tarfa'una bi indaka darajat wa tuballighuna min khairat wal hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma a'udzuka wa syukru wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'allamul ghuyub. Allahumma qad istawda'tuka bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Perunanda hajatina wa lamsina rabbal alamin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batilan wajtinabah. Allahumma nawwir qulubana wa karna bi nuri hidayatika wa ilmika kama nur'ata musyamsika wa qabarika abadan abadan. Rabbana a'udzina nashkura ni'mataka alaina wa ala walidina na'mala salihan tarda dakhilna bi rahmatika fi ibadika salihin wa na'mala salihan tarda wa aslihna fi dzurriyyatina wa aslihna fi auladina wa aslihna fi banatina wa aslihna fi bi'atina wa aslihna fi mujtama'ina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa durusana wa ta'allumana tilawal Qur'an wa nusurana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata min rahmatika azizan ghaffar rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma tahiyyatu bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Waffaqana Allahu lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dan terima kasih atas kehadiran seluruh jamaah, adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على